Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kali ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seram yang akan membuat malam kalian semakin mencekam. Jadi, siapkan diri kalian, matikan lampu, dan pastikan kalian tidak sendirian saat mendengarkan cerita ini. Karena, siapa tahu, ada yang ikut mendengarkan bersamamu. Dan inilah ceritanya. Simpang Tiga adalah sebuah daerah kecil di pinggiran kota yang dikenal dengan kehidupan malamnya yang tenang. Jalan-jalan di sana tak pernah benar-benar ramai, kecuali saat waktu pulang kerja. Lampu jalan yang kuning pucat dan suara jangkrik adalah teman setia malam-malam di tempat itu. Namun, sebuah fenomena aneh mulai terjadi beberapa minggu terakhir. Di malam-malam tertentu, seorang tukang bakso dengan gerobaknya muncul di simpang itu, tepat di bawah lampu jalan yang setengah mati, berkelip seperti lilin yang hampir padam. Tak ada yang tahu dari mana dia datang atau kemana dia pergi setelah selesai berjualan. Nampaknya selalu sama, mengenakan topi lusuh, wajahnya tertutup bayangan, sehingga sulit dikenali. Yang lebih aneh, gerobaknya tampak berbeda dari gerobak bakso pada umumnya. Warnanya hitam legam, dengan ukiran-ukiran aneh di sisi-sisinya. Aroma baksonya menggoda, tetapi ada sesuatu yang membuat orang-orang ragu untuk mendekat. Malam itu Rani, seorang mahasiswa yang baru saja pulang dari tugas kuliah di perpustakaan, melihat gerobak bakso tersebut untuk pertama kalinya. Waktu menunjukkan pukul 10 malam, dan jalanan sepi. Udara dingin menusuk kulit, membuat Rani merapatkan jaketnya. Bakso, bakso. Suara parau terdengar dari kejauhan. Rani menghentikan langkahnya, memandang ke arah suara itu. Di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip, terlihat gerobak itu berdiri sendirian. Roda-rodanya tampak besar, hampir seperti roda kereta tua. Rani sebenarnya tidak terlalu lapar, tapi rasa penasaran mendorongnya untuk mendekat. Saat dia melangkah lebih dekat, aroma daging yang mendidih bercampur dengan rempah-rempah membuat perutnya tiba-tiba keroncongan. "Bakso, Mbak?" Suara itu mengejutkan Rani. Tukang bakso itu sudah berdiri di belakang gerobaknya, tersenyum tipis. Rani mengangguk ragu. "Iya Pak, 1 porsi." Tukang bakso itu segera mulai bekerja. Tangannya yang kurus dan kotor bergerak lincah, menyendok bakso ke dalam mangkuk, menambahkan mie, kuah panas, dan taburan bawang goreng. Sesekali, dia melirik ke arah Rani dengan mata yang tajam, seolah-olah sedang mengamati sesuatu. "Ini, Mak." Dia menyerahkan mangkuk itu dengan senyuman aneh. Rani duduk di bangku kecil yang disediakan di samping gerobak. Ketika dia mulai makan, rasa bakso itu benar-benar luar biasa. Dagingnya lembut, kuahnya kaya akan rasa, dan ada sensasi pedas yang menggugah selera. Tapi, ada sesuatu yang membuat Rani merasa tidak nyaman. "Mbak sering lewat sini malam-malam?" tanya tukang bakso itu tiba-tiba. Rani mengangguk sambil mengunyah. "Iya Pak, biasanya pulang larut karena tugas." Tukang bakso itu tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. "Hati-hati Mbak, jalan di sini tidak selalu aman." Rani menghentikan sendoknya di udara. "Maksud Bapak?" Lelaki itu jawab. Sebaliknya, dia hanya tertawa kecil dan mulai membersihkan gerobaknya. Rani mengabaikan rasa aneh yang merayap di pikirannya dan melanjutkan makannya. Namun, ketika dia hampir menghabiskan baksonya, dia menemukan sesuatu di dasar mangkuk. Sebuah cincin kecil, terbuat dari logam hitam. "Pak, ini apa?" Rani menunjukkan cincin itu. Tukang bakso itu menoleh sekilas, lalu tersenyum lebar. "Itu hadiah Mbak, ambil saja." Rani merasa bingung, tetapi akhirnya memasukkan cincin itu ke dalam saku jaketnya. Setelah membayar, dia beranjak pergi, meninggalkan tukang bakso yang terus memperhatikannya, sampai dia menghilang di tikungan. Namun, malam itu, ketika Rani tiba di kosnya, dia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kepalanya berdenyut, dan suara-suara aneh seperti bisikan mulai terdengar. "Rani," bisik suara itu, samar-samar, seperti berasal dari dalam saku jaketnya. Dengan tangan gemetar, dia merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan cincin itu. Suara bisikan semakin keras, memenuhi kamar kecilnya. Malam itu, kos Rani yang biasanya tenang berubah menjadi tempat penuh kecemasan.
Lampu di kamarnya berkedip-kedip tanpa sebab. Bayangan di dinding bergerak seolah hidup, mengikuti denyut jantung Rani yang semakin cepat. Cincin hitam kecil yang ditemukannya di mangkuk bakso terasa dingin di telapak tangannya, meskipun udara di dalam kamar terasa hangat. "Rani," suara itu terdengar lagi. Bisikan lirih, seperti suara angin yang berhembus lembut, tapi penuh makna. Rani menggelengkan kepala, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. "Aku capek, mungkin ini efek dari kebanyakan begadang," gumamnya pada diri sendiri. Namun ketika dia mencoba meletakkan cincin itu di atas meja, benda kecil itu seakan melekat di tangannya. Rani mencoba mengguncang tangannya, tetapi cincin itu tetap ada, seolah menjadi bagian dari kulitnya. Rasa takut mulai merayap. "Apa ini? Kenapa tidak mau lepas?" Dia segera mencari ponselnya, bermaksud menelepon sahabatnya, Fitri, yang tinggal di kos sebelah. Tetapi ketika dia membuka layar, ponselnya tiba-tiba mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, meskipun sebelumnya baterainya masih penuh. Keadaan semakin aneh. Dari sudut kamar terdengar suara gesekan, seperti kuku yang mencakar-cakar dinding. Rani menoleh dengan cepat. Tidak ada apa-apa. Namun saat dia kembali mengalihkan pandangannya ke cincin itu, bayangan hitam besar terlihat sekilas di cermin di seberang tempat tidurnya. "Siapa di sana?" seru Rani, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara bisikan itu yang semakin keras. "Rani, kembalikan." "Kembalikan apa? Aku tidak tahu apa yang kalian mau." Rani mulai menangis, memeluk lututnya di sudut kamar. Tiba-tiba, cincin itu menyala dengan cahaya merah redup. Di tengah-tengah lingkarannya, muncul ukiran-ukiran kecil yang sebelumnya tidak terlihat. Simbol-simbol aneh berkelip, seakan hidup. Dan saat itu Rani menyadari sesuatu. Cincin itu bukan benda biasa. Dia mencoba berpikir jernih. "Aku harus keluar dari sini," katanya sambil berdiri. Namun, langkahnya terhenti ketika pintu kamar yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka sendiri dengan bunyi berderit panjang. Di balik pintu, lorong kos terlihat lebih gelap dari biasanya, meskipun lampu-lampunya menyala. Rani merasa udara di sana lebih dingin, seolah-olah dia sedang berdiri di dalam kuburan. "Rani!" Suara itu kini lebih jelas, memanggilnya dari arah lorong. Dengan gemetar, Rani melangkah keluar. Dia berjalan perlahan, berusaha menenangkan dirinya. "Mungkin ini mimpi buruk, aku pasti sedang bermimpi," katanya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun, langkah kakinya terhenti di ujung lorong. Di sana berdiri seorang pria dengan tubuh kurus, mengenakan topi lusuh yang menutupi wajahnya. Rani mengenalinya. Itu tukang bakso yang tadi malam dia temui. "Bapak, apa yang Bapak lakukan di sini?" tanyanya, mencoba terdengar tegas meski suaranya gemetar. Pria itu tidak menjawab. Dia hanya menatap Rani dengan mata yang kini tampak berkilat merah. Di tangannya terlihat pisau besar yang biasa digunakan untuk memotong daging. Rani mundur perlahan. "Pak, jangan dekati saya." Namun pria itu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat lantai kayu kos berderit keras. "Cincin itu milikku," katanya dengan suara yang berat dan menggelegar. "Tapi ini ada di mangkuk bakso saya tidak mencuri apapun." Rani mencoba menjelaskan, tetapi pria itu tidak mendengarkan. "Berikan kembali, atau kau akan menyesal," katanya. Suaranya berubah menjadi seperti banyak orang berbicara sekaligus. Rani semakin panik. Dia mencoba melepas cincin itu lagi, tetapi tetap saja tidak bisa. "Aku tidak bisa melepasnya. Tolong hentikan ini." Pria itu mendekat lebih cepat. Pisau di tangannya terangkat. Tepat ketika Rani berpikir semuanya akan berakhir, sebuah suara lain terdengar dari belakangnya. "Jangan sentuh dia." Rani menoleh dan melihat Fitri berdiri di ujung lorong dengan membawa sapu. Wajahnya penuh keberanian, meskipun jelas dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Apa yang kau lakukan di sini, Pak? Pergi, atau saya lapor polisi," teriak Fitri sambil mengacungkan sapu itu seperti senjata. Tukang bakso itu berhenti sejenak, menatap Fitri dengan mata merah menyala. Kemudian, dia tersenyum tipis dan berkata, "Kalian tidak akan bisa lari." Setelah itu tubuhnya menghilang dalam kabut hitam pekat yang tiba-tiba memenuhi lorong. Fitri segera berlari menghampiri Rani yang masih gemetar. "Apa yang terjadi, Ran? Siapa itu?" Rani tidak tahu harus berkata apa. Dengan air mata yang mengalir, dia hanya bisa menunjukkan cincin di jarinya yang masih bersinar merah samar. Fitri menatap cincin itu dengan ngeri. "Kita harus cari tahu apa ini. Dan aku yakin ini semua ada hubungannya dengan tukang bakso itu."
Malam itu, mereka berdua tidak tidur. Mereka mulai mencari tahu tentang simbol-simbol di cincin itu melalui internet, berharap menemukan jawaban atas misteri yang baru saja mereka alami. Namun, semakin mereka mencari, semakin jelas satu hal. Cincin itu bukan sekadar benda biasa. Ada sesuatu yang gelap dan berbahaya tersembunyi di baliknya. Malam itu, Simpang 3 kembali sunyi. Lampu jalan yang selalu berkedip tampak lebih redup dari biasanya, seolah-olah menyadari apa yang akan terjadi. Rani dan Fitri berdiri di depan simpang itu, tepat di tempat tukang bakso misterius biasa mangkal. Mereka membawa peralatan seadanya. Fitri memegang pisau dapur, sementara Rani membawa senter kecil yang bergetar di tangannya. Di jari Rani, cincin hitam itu masih terpaku, kini bersinar lebih terang. Simbol-simbol di permukaannya tampak hidup, bergerak seperti menari. "Rani, apa kau yakin ini ide yang bagus?" tanya Fitri, suaranya penuh keraguan. Rani menelan ludah. "Aku harus mengakhirinya, Fit. Kalau tidak, dia akan terus menghantuiku. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Tiba-tiba, dari kejauhan, suara lonceng kecil terdengar, diikuti oleh suara roda gerobak yang bergesekan dengan aspal. "Dia datang," bisik Rani, tubuhnya menegang. Dalam gelap, perlahan muncul siluet gerobak hitam besar. Tukang bakso itu mendorong gerobaknya ke tempat biasa, mengenakan topi lusuhnya. Sama seperti sebelumnya, wajahnya tertutup bayangan, hanya terlihat senyum tipis yang menyeramkan. "Bakso, bakso." Suaranya terdengar parau, menggema di udara malam yang dingin. Rani melangkah maju. "Aku tahu siapa engkau," teriaknya, meskipun suaranya bergetar. Tukang bakso itu menghentikan gerobaknya dan menatap Rani. Kali ini, wajahnya lebih jelas terlihat di bawah lampu jalan. Kulitnya pucat, hampir seperti lilin, dan matanya merah menyala. "Benarkah? Kalau begitu kau pasti tahu apa yang harus kau lakukan," katanya sambil tertawa kecil. Rani mengangkat cincin di jarinya. "Ini kan yang kau cari. Kenapa kau memberikannya padaku kalau hanya ingin mengambilnya kembali?" Pria itu mendekat perlahan, gerakannya seperti melayang. "Cincin itu adalah milik seseorang yang tidak seharusnya menggunakannya. Kau hanya perantara, gadis kecil. Tapi sekarang aku tidak membutuhkanmu lagi." Tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat Rani dan Fitri mundur beberapa langkah. Dari gerobak hitam itu muncul kabut tebal yang perlahan membentuk bayangan besar. Sosok itu menyerupai makhluk menyeramkan dengan tanduk panjang dan mata merah membara. Fitri memekik, tetapi Rani tetap berdiri tegak. "Apa ini? Siapa kau sebenarnya?" Makhluk itu tertawa, suaranya menggema seperti guntur. "Aku adalah penjaga cincin itu. Cincin ini adalah kunci yang membuka gerbang dunia lain. Siapapun yang memilikinya akan membawa malapetaka jika tidak tahu cara menggunakannya." Rani merasa lututnya lemas, tetapi dia mencoba tetap berdiri. "Kalau begitu, kenapa memberikannya padaku? Aku tidak pernah meminta semua ini." Makhluk itu menatapnya tajam. "Karena kau adalah pilihan terakhirku. Aku tidak bisa kembali ke dunia ini tanpa bantuan manusia. Kau telah memakainya, dan sekarang kau harus menyelesaikan tugasmu." "Tugas apa?" teriak Rani. Tukang bakso itu, yang kini terlihat sebagai bagian dari makhluk tersebut, mengulurkan tangannya. "Bawa cincin itu ke gerbang yang telah lama tersegel. Di sana, kau harus menghancurkannya. Kalau tidak, aku akan terus memburu jiwamu." Rani terdiam sejenak. Dia tahu ini adalah momen penentuan. Jika dia gagal, tidak hanya hidupnya, tetapi juga dunia ini mungkin dalam bahaya. "Aku akan melakukannya," katanya dengan suara tegas. Tukang bakso itu tersenyum lebar. "Bagus, gerbangnya ada di tempat kau pertama kali bertemu denganku, Simpang 3. Rani mengerutkan kening. "Di sini, tapi di mana?" Makhluk itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia menghilang menjadi kabut, dan gerobaknya tiba-tiba terangkat dari tanah, terbelah menjadi dua. Di bawahnya, tanah terbuka, memperlihatkan sebuah lubang besar yang penuh dengan cahaya merah menyala. "Gerbangnya di sini," bisik Fitri dengan suara gemetar. Rani memegang erat cincin itu, lalu menatap Fitri. "Kalau sesuatu terjadi padaku, kau harus keluar dari sini, Fit." "Tidak, kita sudah sampai sejauh ini. Aku tidak akan meninggalkanmu," jawab Fitri tegas. Dengan keberanian yang tersisa, Rani melangkah mendekati lubang itu. Cahaya dari dalamnya semakin terang, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti jeritan makhluk-makhluk dari dunia lain. Saat dia mendekati tepi lubang, cincin di jarinya mulai bersinar terang. Simbol-simbol di permukaannya kini bergerak lebih cepat, seolah-olah menunjukkan bahwa saatnya telah tiba. Rani mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu berteriak,
Aku mengembalikan ini. Ambillah, dan jangan pernah kembali. Dia melempar cincin itu ke dalam lubang. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Cahaya merah berubah menjadi kilatan terang yang menyilaukan. Rani dan Fitri terjatuh, mencoba melindungi diri mereka dari ledakan energi yang muncul. Ketika semuanya mereda, lubang itu telah tertutup kembali. Tidak ada lagi tanda-tanda gerobak hitam atau makhluk menyeramkan. Hanya ada jalan yang sunyi, seperti sebelumnya. Rani dan Fitri saling menatap, napas mereka tersengal-sengal. "Sudah selesai?" tanya Fitri. Rani mengangguk pelan. "Ya, sudah selesai." Mereka berjalan pulang dengan tubuh lelah dan pikiran yang masih dipenuhi pertanyaan. Namun, satu hal yang pasti, Simpang 3 kini kembali tenang, dan tukang bakso misterius itu tidak pernah muncul lagi. Asmar.